I think body goals is toxic because you actively compare your body to another body that Ya. works differently. Menurut aku masalah gender nggak akan selesai sampai di perempuan sampai laki-laki mengakui kalau emang ini isu mereka juga. Oke. Karena in order to have a balance, it has to be an effort of both sides. Ya kan? Kayak harus ada usaha dua-duanya gitu. Ada cerita para puan. Sekarang mungkin kita agak serius dikit nih, agak serius dikit aja. Oke. Kalau menurut kamu, posisi perempuan saat ini di masyarakat kira-kira kayak gimana? Apakah menurutmu udah cukup setara? Apakah pencapaian perempuan udah cukup dihargai, diapresiasi? What's your take on that? Kalau tentang setara dan tidak setara di gender, menurut aku belum. It has been an immense progress throughout the years, throughout the century. Ya, betul. Sekarang kayak perempuan bisa menafkahi keluarga sendiri, bisa vote, bisa nyetir, bisa do all the things that we didn't think that it was possible for women. Betul. Right? Dan tapi aku ngerasa semakin aku tahu, semakin banyak aku tahu fakta-fakta dan juga pengalaman tentang wanita lain dan juga aku dan kayak orang-orang di sekitar aku makin ngerasa jadi makin banyak yang belum terjawab ya gitu. Aku baru aja dari malam nanyain ke teman aku, my new friend Firda, di Indonesia tuh ada pay gap gak sih antara gender? Ternyata ada dong. Terus kayak, katanya temenmu itu ada. Iya, terus dia kayak, nih fakta jebret gitu. Dia kayak bawa research. I can't recite it right now cause I'm a dumb. Cause I'm kind of dumb. Tapi ya itu masalah yang menurut aku kalau misalnya nggak ditingkatkan awareness-nya, ya kita akan settle for less. Dan menurut aku tuh perempuan umur berapapun dan pekerjaan apapun, lokasi dimanapun itu we are doing the most. We're doing too much for getting so little in return. So I think kalau misalnya makin banyak awareness tentang usaha-usaha atau aktivitas dan effort dan gerakan yang dimulai sama perempuan itu harus lebih diapresiasi sih, dan itu bukan cuma PR satu gender tapi satu masyarakat. Tapi ya again, we're all living in one system that is very kuno, kuno. Iya. Sistem yang sangat kuno, sudah belum berapa tahun belum diupdate ya, belum iOS berapa gitu kan. Dia masih iOS -3. Oh my god. Udah kayak iOS berapa guys, softwarenya udah kayak Jelly Bean, udah kayak papan Android ya kan. Kita belum update gitu. Jadi tapi aku senang sih kalau misalnya ngeliat berita pemerintah melakukan sesuatu, kementerian melakukan sesuatu yang menuju keadilan gender. Itu aku sangat appreciate. Dan selagi aku masih menjadi orang awam dan rakyat biasa, the least that I can do is tell my friends about it and talk about it. Dan dari perbincangan itu siapa tahu nyampe ke kuping siapa yang regulator itu ya. Ya, regulator atau siapapun yang punya kekuatan dan kuasa gitu. So yeah, like these little activities, little wins harus selalu dirayakan. Kayak, oh my god, I got my driver's license. Like my grandma could never, like stuff like that. Misalnya, I don't know, maybe my grandma can drive. Okay, I think she can. Mesti dicek. Mesti dicek. Halo, Uti. Ya, gitu sih. We got a long way to go, but it's up to us to be more informed, lebih teredukasi dan harus lebih kritis dan terbukalah pikirannya to ask the right questions as well. Karena dari pertanyaan-pertanyaan itu kalau dianggap dengan serius itu bisa merubah hidup seseorang sih. Jadi jangan pernah menganggap sepele satu pertanyaan dari anak kecil juga.
Betul, betul. Benar-benar. Jadi menurut kamu sebenarnya itu juga salah satu cara yang sebenarnya perempuan pada umumnya akhirnya bisa lakukan ya. Maksudnya kita dengar kata women support women Ya, itu juga udah lebih banyak lagi kan sekarang dipakai di ya. berbagai hal juga. Mirip kayak body positivity tadi kan. Yeah, but it's so Ya sad. It's kan? like gila ya, kayak women support women harus jadi hashtag dulu biar perempuan bisa support satu sama lain. Kayak Benar. why is that not the norm? Itu Benar. aneh sih. Kayak Benar. jadinya kita compete with each other banget nih, gitu, kompetisi ini. Betul. Nah, jadi menurut kamu sebenarnya harus lebih banyak perempuan lakukan gitu ya sebenarnya untuk bikin udah ya women support women itu emang udah keharusan gitu, tapi Mm-mm. what should we do more More. sebagai perempuan? We have been doing a lot of things. Menurut aku masalah atau isu gender terjadi bukan karena satu gender yang bermasalah, tapi ada satu dinamika kuasa yang gak seimbang. So who's on the other side? And what's Jadi the kita harus system lebih is like. aware soal ketidakseimbangan ini gitu. Benar. Dan menurut aku, even I don't know if this is like udah pernah dibicarakan sebelumnya atau mungkin ini bisa jadi sedikit problematik, cuman menurut aku masalah gender nggak akan selesai sampai di perempuan sampai laki-laki mengakui kalau emang ini isu mereka juga. Okay. Karena in order to have a balance, it has to be an effort of both sides, ya kan? Kayak harus ada usaha dua-duanya gitu. Jadi menurut aku ya sebab akibat juga banget sih. Let's take mungkin in a serious route adalah sexual harassment and assault. Okay. Kalau kita mendidik laki-laki dan perempuan secara sama, secara setara tentang consent, tentang apapun, tentang respect, tentang hormat, edukasi seksual, a conflict wouldn't happen because they would understand because they understand the same things dan punya value yang sama. Tapi nyatanya nggak gitu. Perempuan disuruh, kamu jangan kayak gitu, kamu perempuan. Sementara kalau misalnya laki-laki melakukan sesuatu yang sama, pasti pas perempuannya nanya, kok dia boleh? Ya karena dia laki-laki. Itu ultimatum yang membunuh critical thinking. Dan we need more aware and conscious parents, I feel like. Dan future parents are well, mungkin generasi aku yang milenial gitu, yang udah menjadi orang tua muda juga. Jadi we need more fairness in education dan juga menyadarkan akhlak, I guess. That's a thing, right? Akhlak. Ya, kalau misalnya akhlak dan value-nya kuat dari kecil, dari keluarga, because everything starts from your nuclear family, your first ever socialization. The world would be a better place. For dan sure. itu penting tuh. Itu kayaknya nanti kita mesti bikin sendiri tuh, jadi sebuah kayak promo sendiri tuh kata-kata kamu bahwa parents loh, bukan mom. Yeah, oh my god, parents. itu juga loh Mbak Indi, hello, kayak the double standards is too real. Aku nggak bisa, kayak gimana caranya kalau ada satu orang ayah yang take care of their children, yang ngurusin, itu masa dipanggilnya babysitting? It's not parenting. Ya, betul. That's your child, kayak you voluntarily made that child with your wife. Like that's not babysitting, that's parenting. And I think itu juga yang harus mulai ditebas tuh udah harus dari awal banget. So once we all understand the same things and we respect the same things despite of gender, then I think we can start building a better future for everyone. I think. Mic drop. Mic drop. Tunggu. Sebelum mic drop, ayo. Jadi gimana? Menurut Gemat, self-love definisimu? Itu baru habis ini mic drop. Aku sekarang definisi self-love adalah positive self-talk dan ini PR aku banget sih. Take time to be with yourself.
Itu aku sekarang, karena self love aku lebih ke the category is mental health. Soalnya aku ngerasa dengan kerjaan baru, aku balik ke kerja full time now, aku ngerasa aku sangat jauh lebih sedikit waktu untuk diri aku sendiri. So self love is realizing that you need time with yourself, not with work, not with activity, tapi just like alone with your thoughts and with your feelings, dan mencoba untuk mengerti. Dan saat kamu mengerti, kamu tambah sayang. Dan saat kamu tambah sayang, kamu tambah merawat. Dan saat kamu terawat, kamu bisa senang. So that's my self-love today. Oh, terima kasih banyak. Itu sungguh sebuah nasihat yang oke banget ya gitu. Terima kasih. Gamat, terima kasih banyak. Itu penutup yang oke banget ya. Menurut aku, kawan puan yang dengerin juga bisa langsung tahu gitu loh bahwa kalau lo mau punya good relationship dengan lo, dengan diri lo, self love yang katanya teman tadi, itu oke banget buat dicoba ya nggak sih? Ya, betul sekali. Dan apa ya, kenalan dulu deh sama diri sendiri, maunya apa sih, gak maunya apa sih, butuhnya apa sih, gitu. Dari situ baru mulai lanjutkan hidupmu setelah dari situ. Lanjutnya bukan cuma continue tapi move on. Move on. Dari satu titik. Yes, move on. Dari Thank satu you. titik. Sekarang saatnya kita move on. Betul. Terima kasih banyak ya. Iya, terima kasih banyak juga loh, Mandy. It's so fun talking to you. Iya, ini menyenangkan banget. Kawan puan, terima kasih banyak ya udah mengikuti obrolan para puan sama Gemat. Dari obrolan tadi, sebetulnya ada 2 hal penting yang bisa kita ambil. Pertama, self-love itu bisa berarti meluangkan waktu untuk mengenal diri sendiri loh. Karena semakin kenal kita dengan diri kita juga bisa makin mengerti apa yang sebetulnya kita butuhkan. Dan semakin kita mengerti, kita juga bisa makin sayang sama diri sendiri. Yang kedua, setiap pencapaian perempuan, sekecil apapun itu, patut dirayakan. Sekali lagi kawan puan, terima kasih banyak sudah menyaksikan cerita para puan. Jangan lupa untuk subscribe, like video ini, dan tinggalkan komen supaya kita juga tahu apa yang kawan puan inginkan di episode berikutnya. Terima kasih sekali lagi untuk menonton. Happy International Women's Day dan sampai ketemu. Bye!